Baiklah, di sini saya akan membahas tentang definisi dan konsep politik luar negeri dan diplomasi. Politik luar negeri dan diplomasi ialah dua konsep yang saling berkaitan dalam hubungan antar negara. Politik luar negeri ini lebih merujuk kepada kebijakan dan strategi yang diambil oleh suatu negara untuk mencapai tujuan nasionalnya di arena internasional. Nah, di sisi lain, diplomasi merupakan proses kebijakan politik luar negeri melalui negosiasi dan interaksi resmi antara wakil negara. Diplomasi ini juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional, membangun citra negara, dan mengelola hubungan internasional secara damai. Diplomasi dan politik luar negeri ini saling terkait erat. Politik luar negeri memberikan arahan bagi diplomasi, sementara diplomasi adalah cara untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Politik luar negeri dan diplomasi memiliki tujuan. Menurut Muhammad Hatta sendiri, dalam bukunya Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia, tujuan ini terdiri dari 4. Yang pertama, itu mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Dan yang kedua, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri. Dan yang ketiga, meningkatkan perdamaian internasional, dan yang keempat, meningkatkan persaudaraan segala bangsa. Jadi, tujuan politik luar negeri dan diplomasi suatu negara mencakup perlindungan kepentingan nasional, pembangunan hubungan internasional, serta promosi perdamaian dan stabilitas. Melalui upaya diplomatik, negara berusaha memastikan keamanan dan kesejahteraan warganya di luar batas, sambil membangun dan memelihara hubungan baik dengan negara lain untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan sosial. Selain itu, tujuan ini juga mencakup peningkatan pengaruh global negara di kancah internasional, perlindungan hak asasi manusia, serta penciptaan peluang perdagangan dan investasi yang menguntungkan. Dengan demikian, jadi diplomasi menjadi alat penting dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut melalui komunikasi, negosiasi, dan pembentukan aliansi yang strategis. Adapun unsur dari politik luar negeri Indonesia. Yang pertama, prinsip bebas aktif. Indonesia tidak mengadopsi politik netral dan memiliki kebebasan untuk menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap isu-isu internasional tanpa terikat pada satu kekuatan dunia tertentu. Indonesia secara aktif terlibat dalam menyelesaikan konflik dan permasalahan dunia. Yang kedua, landasan ideologis Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang menjadi panduan dalam segala aspek kehidupan termasuk politik luar negeri. Pancasila mengajarkan kemerdekaan, perdamaian, keadilan sosial, dan persaudaraan internasional. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan tujuan internasional bangsa Indonesia seperti mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, landasan operasional kebijakan pemerintahan yang berlaku pada masa tertentu yang dapat berubah mengikuti perkembangan zaman. Garis-garis besar haluan negara atau GBHN menjadi acuan utama dalam landasan operasional politik luar negeri Indonesia. Adapun unsur diplomasi sebagai alat penggerak. Diplomasi merupakan suatu alat yang membawa kepentingan negara dalam level tertentu. Tujuan diplomasi adalah untuk menciptakan perdamaian dunia dan meningkatkan rasa aman dan sejahtera bagi masyarakat dunia. Multi-track diplomasi, berbagai aktor yang terlibat dalam diplomasi seperti pemerintah, non-pemerintah, peneliti, bisnis, warga sipil, aktivis, badan amal, tokoh agama, dan komunikasi maupun media, masing-masing memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik dan meningkatkan kerjasama internasional organisasi internasional. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sering dikenal dengan PBB memiliki peran penting dalam melakukan diplomasi antar negara. PBB membentuk wadah untuk mempertemukan negara-negara berdiplomasi dan berkomunikasi. Unsur-unsur politik luar negeri dan diplomasi mencakup berbagai elemen penting yang saling terkait dan membentuk kebijakan suatu negara dalam berinteraksi di kalangan dunia internasional. Di antara unsur tersebut, kepentingan nasional berfungsi sebagai pedoman utama, sementara aktor-aktor seperti pemerintah dan organisasi internasional, termasuk PBB, memainkan peran kunci dalam proses diplomatik, strategi, dan taktik yang diterapkan.
Sumber daya yang tersedia serta kepatuhan terhadap hukum internasional juga merupakan komponen penting yang mempengaruhi efektivitas kebijakan luar negeri. Politik luar negeri dan diplomasi memiliki peran yang sangat penting dalam hubungan antar negara. Keduanya bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional dan menciptakan stabilitas serta keamanan global. Adapun manfaat dari politik luar negeri dan diplomasi. 1. Menjaga kedaulatan negara untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah negara dari ancaman eksternal. Mencakup perlindungan terhadap kemerdekaan bangsa dari intervensi asing. 2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui kerjasama internasional, negara dapat memperoleh sumber daya dan barang yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk perdagangan, investasi, dan bantuan pembangunan yang dapat memperkuat ekonomi domestik. 3. Mendukung perdamaian internasional. Politik luar negeri yang aktif berkontribusi pada upaya menciptakan perdamaian dunia, negara-negara dapat bekerja sama dalam menyelesaikan konflik, mengurangi ketegangan, dan mendukung organisasi internasional yang berfokus pada perdamaian. 4. Membangun hubungan baik dengan negara lain. Diplomasi memungkinkan negara untuk menjalin hubungan persahabatan dan kerjasama dengan negara lain yang dapat menguntungkan dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, budaya, dan keamanan. 5. Penyelesaian konflik. Diplomasi berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan antar negara tanpa harus menggunakan kekuatan militer. 6. Perundingan kerjasama internasional. Melalui diplomasi, negara dapat melakukan negosiasi mengenai berbagai isu seperti perdagangan, lingkungan hidup, dan keamanan. Tujuan politik luar negeri dan diplomasi. 1. Menyampaikan kemerdekaan dan keselamatan negara. Tujuan ini menekankan pentingnya melindungi kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik militer maupun non-militer. 2. Mendapatkan sumber daya untuk kesejahteraan rakyat. Negara berusaha untuk mendapatkan barang dan sumber daya dari luar negeri yang tidak bisa diproduksi secara domestik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan perdamaian internasional. Tujuan ini mencakup partisipasi aktif dalam penyelesaian konflik global dan mendukung inisiatif perdamaian internasional. Membangun persaudaraan antar bangsa, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan kerjasama antar negara sebagai bagian dari cita-cita nasional seperti yang tercantum pada Pancasila di Indonesia. Tujuan ekonomi dengan adanya sistem perdagangan bebas dan liberalisme ekonomi yang menimbulkan dampak terhadap ekonomi nasional, membuat negara sadar bahwa perdagangan dan keuangan dapat digunakan untuk mencapai kepentingan nasional. Selanjutnya, tujuan budaya. Dengan memberikan keagungan budaya suatu negara yang dapat diharapkan mempengaruhi pandangan masyarakat. Tujuan ideologi merupakan hal yang penting karena kekuatan dan kemampuannya untuk menggerakkan pikiran masyarakat. Yang terakhir, tujuan politik adalah pengamanan kebebasan politik dan integritasnya, mencapai tujuan nasional secara damai dan mencegah negara lain bergabung untuk melawan suatu negara tertentu. Nah, contoh kebijakan politik luar negeri dan diplomasi tak luput dari sejarah hubungan internasional yang dimana banyak negara menggunakan politik luar negeri itu sebagai untuk mencapai tujuan mereka di kancah global. Nah, salah satu contoh yang menarik adalah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang menggunakan prinsip bebas aktif. Nah, prinsip ini lahir di era awal kemerdekaan Indonesia yang dimana bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dari situasi ketegangan antara blok barat dan blok timur. Nah,
Apa itu kebijakan bebas aktif? Bebas aktif artinya Indonesia itu tidak memihak ke pihak manapun, mau pihak blok barat maupun blok timur nih. Namun, bebas di sini itu bukan berarti Indonesia bersikap pasif. Justru Indonesia itu berperan aktif dalam mengambil peran di berbagai forum internasional untuk mendorong perdamaian dunia. Seperti yang terlihat, Indonesia terlibat dalam gerakan non-blok. Nah, gerakan ini menjadi wadah untuk negara-negara yang tidak ingin terkait pada blok timur dan blok barat, tapi mereka juga ingin berkontribusi pada isu-isu global. Nah, salah satu contoh kebijakan luar negeri Indonesia yang aktif adalah saat Indonesia menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955. Nah, Konferensi Asia Afrika ini bertujuan untuk mempertemukan negara-negara baru yang baru merdeka di Asia maupun di Afrika. Dalam rangka ini bertujuan untuk melawan kolonialisme dan mendorong kerjasama di berbagai bidang. Diplomasi Indonesia di konferensi ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat posisi negara di kancah internasional, tapi juga memberikan pengaruh moral yang besar sebagai negara yang memperjuangkan kemerdekaan dan perdamaian nih. Nah, selain itu juga Indonesia juga aktif dalam diplomasi ekonomi yang di era modern, diplomasi ekonomi digunakan untuk membuka pasar dan menarik investasi asing yang misalnya dalam hubungan perdagangan dengan negara-negara Asia nih. Indonesia mendorong pembentukan masyarakat ekonomis Asia adalah sebuah inisiatif memperkuat integrasi ekonomi di Asia Tenggara. Dengan langkah ini, Indonesia berharap memperluas ekspor serta meningkatkan daya saing industri di dalam negeri dan menarik lebih banyak investasi asing. Nah, tidak hanya itu, dalam konteks diplomasi lingkungan, Indonesia juga berperan aktif dalam Perjanjian Paris pada 2015, yang dimana negara-negara berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dan mengatasi perubahan iklim. Indonesia sebagai negara hujan tropis terbesar ketiga di dunia. Nah, Indonesia juga berperan penting dalam menjaga ekosistem dan mempromosikan diplomasi hijau. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana Indonesia memanfaatkan politik luar negeri dan diplomasi untuk mencapai kepentingan nasionalnya, baik itu di bidang politik, ekonomi, dan lingkungan. Melalui pendekatan bebas aktif dan diplomasi, Indonesia mampu menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan perannya di dunia internasional tanpa terkait pada kekuatan yang besar. Baik semuanya, saya di sini akan menarik sebuah kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Kesimpulan yang dapat saya kutip dari hal yang telah disampaikan oleh teman-teman saya adalah diplomasi merupakan sebuah alat utama bagi negara dalam mencapai kepentingan nasional yang mencakupi berbagai aspek seperti politik, ekonomi, dan keamanan. Diplomasi melibatkan proses negosiasi dan interaksi antar negara untuk membangun hubungan, saling menguntungkan dan berlangsung dalam kepentingan. Diplomasi terletak pada kemampuan untuk mengelola konflik dan perubahan serta untuk memelihara hubungan internasional yang stabil. Karangan hukum seperti Konvensi Wina memberikan dasar bagi pelaksanaan diplomasi dan mencapai tujuan nasional, pada akhirnya mendukung kesejahteraan dan keamanan negara tersebut.